Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Saudara-saudaraku yang berbahagia, selamat berjumpa kembali di channel Catatan Harian Seorang Penghulu berisi pembahasan kasus-kasus rumah tangga atau liku-liku rumah tangga. Semoga kita semua dalam kondisi 3S, sehat, selamat, sukses, serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga keluarga kita mudah-mudahan ada dalam limpahan berkah dan rahmatnya. Amin ya Allah. Kemudian masih dalam suasana bulan suci Ramadan ini, saya ucapkan selamat menjalankan ibadah saum. Semoga ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Selanjutnya juga dalam suasana prihatin, wabah COVID-19 masih melanda dunia, termasuk negara kita. Karena itu jangan bosan-bosan kita tetap memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kalimah-kalimah Allah. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Kemudian zikir bismillahilladzi la yadurru ma'ismi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Ya, minimal setelah salat subuh 3 kali. Kemudian setelah maghrib 3 kali. Kalau mau berangkat juga kita membaca kalimah-kalimah thayyibah itu. Semoga COVID-19 ini cepat berakhir. Harapan kita endingnya adalah happy. Ya, bukan yang happy, bukan happy, tapi happy, bahagia, senang kita semua. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya beserta kesulitan itu terbentang berbagai kemudahan-kemudahan. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang kemudian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Begitulah ya harapan kita. Jadi bismillah, bismillah, bismillah. Hei COVID-19, cepat pergilah ke tempat semua. Jangan ganggu lagi manusia. Itulah. Itu harapan kita, selalu bertawakal kepada Allah, sabar. Ya, berusaha dekatkan diri kepada Allah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita selamat dan COVID-19 cepat berakhir. Itulah yang harapan kita. Saudara-saudara yang berbahagia, pada tayangan sekarang ini sebagaimana telah saya janjikan, catatan harian kelima, yakni putri tersayang terlibat narkoba, ibundanya menderita. Saudara-saudara, sebelum saya lanjutkan, saya akan bacakan penggalan puisi yang berjudul Kamu Akan Menemui. Putriku, ketika kamu dilahirkan ke dunia, ibu tahu bahwa kebahagiaan kan menyelimuti hidupmu. Karena saat kau terlahir, hati ibu penuh dengan rasa bahagia. Maka begitulah kelak kamu akan menemui kehidupanmu yang dipenuhi dengan bunga-bunga cinta, warna-warna yang semarak penuh cinta. Saudara-saudara, kalimat dari penggalan puisi itu satu gambaran kasih sayang dari seorang ibu. Harapan ibu agar kelak anaknya menjadi anak yang salih-salihah. Seorang ibu betapa berat mulai mengandung, melahirkan, sehingga wajarlah seorang ibu sangat mengharapkan sekali anaknya menjadi anak yang baik, yang membahagiakan. Bukan bahagia untuk dirinya sendiri, tapi bahagia untuk orang tua dan membahagiakan orang lain juga. Itu. Namun sayang sebukazam, tidak semua harapan terwujud. Begitulah salah satu contoh seorang ibu
yang datang kepada saya dalam keadaan prihatin. Dia mencucurkan air mata, curhat kepada saya. Begini penuturannya, Pak Penghulu, saya mohon maaf, saya ingin minta bantuan, nasihat kepada Pak Penghulu. Saya punya anak yang berusia sekitar 20 tahunan. Namun anak ini sering melakukan perilaku-perilaku yang menyimpang. Memang sejak SLTA sudah ada perilaku-perilaku yang menyimpang, mulai terlibat narkoba, minuman keras, pergaulan malam. Kemudian setelah menikah sekarang juga ternyata masih begini. Sering tidak pulang, kadang seminggu tidak pulang. Nah sekarang udah 2 minggu tidak pulang-pulang. Ya, saya mohon Pak Penghulu mungkin ada jalan keluarnya supaya anak saya cepat kembali dan bisa berubah menjadi yang baik. Kemudian saya tanggapi, Ibu, saya turut prihatin atas peristiwa yang menimpa Ibu. Setiap orang tua tentu menginginkan anaknya baik. Namun yang pertama saya mengharapkan Ibu tetap sabar tabah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manibtulia minal banati bisyai'in fa'ahsana ilaihinna kunnal sitron minan nar. Siapa orang yang diuji dengan anak perempuan dengan sesuatu perkara yang tidak menyenangkan, mungkin perilakunya atau apa saja yang tidak menyenangkan, kemudian dia tetap berbuat baik kepada anak, tetap menyayangi anak itu, kunnalau sitron minan nar, maka dia akan menjadi penutup. Ya, perilaku baik, sikap baik ibu kepada anaknya itu akan menjadi sitron, penutup, penghalang dari neraka. Subhanallah. Ini penghargaan dari Rasulullah SAW kepada kaum wanita. Nah, di sini tidak dipegang anak laki-laki. Kenapa? Karena dulu pada masyarakat Arab, ya sangat menghina bobokan, ya direndahkan harkat martabat wanita. Ya, maka diangkatlah oleh Rasulullah SAW siapa yang diuji dengan anak perempuan, ya dengan anak laki itu sama diuji dengan anak laki. Tapi di sini ada penekanan anak wanita untuk mengangkat derajat kaum wanita. Ya, jadi sabar ya. Kemudian yang kedua, banyak meminta pertolongan kepada Allah, bisa selain salat fardu, salat malam, salat tahajud, ya, salat duha, kemudian bersedekah juga itu. Semoga menjadi wasilah perantara untuk Allah memberikan pertolongan kepada ibu dan anak ibu. Kemudian yang ketiga saya beri doa-doa, dicoba diamalkan oleh ibu. Mudah-mudahan harapan ibu ya bisa terwujud. Saudara-saudara yang berbahagia, 3 hari setelah itu ibu tersebut kembali lagi kepada saya. Dia menyampaikan informasi, alhamdulillah anak saya sudah datang ke rumah, sudah pulang ke rumah. Pak Penghulu, bagaimana caranya supaya anak ini betah di rumah, tidak pergi lagi, tidak kabur lagi, tidak minggat lagi. Ya, saya kasih lagi doa-doanya, dicoba, mudah-mudahan doa ini ya dikabul oleh Allah. Anak ibu berubah, tidak bepergian lagi, tidak karuan pergaulannya, tidak kepada hal-hal yang tidak baik lagi. Saudara-saudara, setelah itu kelanjutannya saya tidak tahu karena ibu itu tidak datang lagi kepada saya. Apakah anaknya berubah menjadi orang yang baik atau tidak, wallahu alam. Tapi kita doakan mudah-mudahan anak itu menjadi orang yang baik, yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara yang berbahagia, mari kita coba kaji masalah ini. Putri ibu yang konsultasi kepada saya ini merupakan salah satu dari sekian banyak anak-anak, para remaja, para pemuda yang terlibat baik itu narkoba, miras, tawuran, kenakalan remaja lainnya dan lain sebagainya. Berdasarkan Kepala Badan Narkotik Nasional BNN tahun 2011
di negara kita yang sudah terlibat narkoba itu lebih 3 juta orang. Bahkan sumber lain ada yang menyatakan 4 juta orang. Kemudian survei dari BNN dan LIPI bahwa 2,3 juta pelajar atau mahasiswa atau kalangan remaja itu sudah pernah mengkonsumsi narkoba. Demikian juga di dunia internasional ada laporan dari World Drugs Report 2018 bahwa 275 juta orang sudah terlibat kepada narkoba. Saudara-saudara, angka ini menunjukkan Indonesia sudah dalam kondisi darurat narkoba. Nah, ini sangat membahayakan masa depan bangsa. Generasi muda dirusak dengan narkoba, minuman keras dan sebagainya. Karena itulah kita sebagai umat Islam, karena penduduk terbesar negara kita adalah umat Islam, maka masa depan negara kita ini akan banyak ditentukan oleh generasi muda dari kalangan umat Islam. Karena itulah para orang tua harus sama-sama merenungkan, mengkaji, memikirkan tentang anak. Bagaimana anak dalam Al-Quran, bagaimana anak menurut ajaran Islam. Yang pertama, anak itu sebagai perhiasan. Perhiasan, kesenangan, ya. Semua orang menginginkan perhiasan. Nah, anak itu jadi perhiasan. Allah berfirman, al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya. Ya, harta dan anak itu adalah perhiasan dunia. Yang kedua, anak itu anugerah, ya. Yang diharapkan menyenangkan, membahagiakan seperti dalam doa, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Rabbana, anugerahkan kepada kami dari istri kami dan anak kami, keturunan kami, qurrata a'yunin, penyenang hati, penyejuk hati. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami menjadi imam, pemimpin orang-orang yang bertakwa. Itu yang kedua. Yang ketiga, anak itu sebagai ujian, ya, cobaan. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta dan anak itu adalah ujian. Dicoba oleh Allah. Apakah kita bisa mensyukuri nikmat Allah, bisa mendidiknya dengan baik menjadi anak yang soleh, atau kita malah membiarkan anak, ya, tidak dididik dengan baik, tidak dididik dengan agama, sehingga tidak lulus ujian. Anak menjadi anak durhaka. Na'udzubillahi min dzalik. Diuji oleh Allah. Keempat, anak akan berdampak menjadi musuh kalau tidak dididik dengan baik. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdaruhum. Ya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istrimu dan anak-anakmu boleh jadi akan jadi musuh bagi kamu. Maka waspadalah, hati-hatilah. Ya, ini peringatan dari Allah. Sudah menjadi kenyataan. Di negeri kita banyak terjadi. Kita sering mendengar berita-berita seorang anak memukul orang tua. Seorang anak sampai membunuh orang tua. Itulah bukti bahwa anak akan menjadi musuh. Ya, bisa jadi musuh di dunia dan jadi musuh di akhirat kelak. Bagaimana pertanggungjawaban kita sebagai orang tua. Saudara-saudara yang berbahagia, karena itulah saya mengingatkan diri saya, juga mengingatkan saudara-saudara tentang kewajiban kita kepada terhadap anak, ya. Kewajiban kita terhadap anak, kewajiban orang tua terhadap anak, pertama memberitahu nasab, ya, keturunan, ya. Di kita sering ada yang disebut anak angkat atau anak asuh. Tidak tahu siapa bapaknya. Mungkin selama ini yang tahu bapaknya itu bapak angkat itu bapak sendiri, padahal bukan. Nah, itu harus dikasih tahu. Allah berfirman, ud'uhum li abaihim huwa aqsatu indallah. Panggillah mereka anak-anak itu dengan bapak-bapak mereka, ya. Jadi binti, ya, kepada ayah kandungnya, ya, bukan kepada ayah angkatnya, ya. Sebab itu akan berdampak kezaliman di kemudian hari.
Pertama, bisa terjadi kedzaliman dalam masalah hubungan waris. Sebab anak angkat dengan orang tua angkat tidak ada hubungan waris. Tapi kalau dia tidak tahu seolah-olah itu adalah ya bapak kandung, itu bisa terjadi nanti ada hubungan waris ya. Walaupun nanti bisa dengan cara hibah ya atau wasiat kalau ingin berbuat baik, itu bukan dengan cara waris ya. Kemudian berpotensi salah wali nikah kalau anak perempuan ya. Bisa jadi kalau dia tidak sadar ya, tidak tahu hukum ya, tidak konsultasi kepada yang lebih tahu tentang masalah wali nikah, jangan-jangan ayah angkat bertindak menjadi wali nikah. Itu kan sudah salah, tidak sah nikahnya ya. Jadi sekali lagi, yang pertama harus tahu nasab anak itu. Yang kedua, memberi nama yang baik, mendidiknya yang baik ya. Melatih olahraganya supaya sehat, melatih memanah ya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ya, wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kemudian Nabi SAW bersabda, haqqul walid ala waladihi ayyuhsina ismau. Kewajiban orang tua kepada anaknya yang pertama memberi nama yang baik, wa addabahu, memberikan pendidikan agama yang baik, agamanya, akhlaknya didiklah dengan baik, wa allamul kitabah, berikanlah pengetahuan menulis, tulis baca, wa rimayah, belajar memanah, wasibahah, berenang, intinya olahraga supaya sehat, wa alla yarzuqahu, dan tidak boleh merizki kepadanya illa thayyiban, kecuali rezeki yang thayyib, yang halalan ya. Wa ayyuzawwijahu idza adraka, dan menikahnya kannya apabila ia sudah ada jodohnya, sudah dewasa, sudah cukup untuk menikah ya. Ingat ya, usia sekarang pernikahan adalah minimal 19 tahun, baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan ya. Kemudian Rasulullah bersabda, ma nahla walidin waladahu afdalu min adabin hasanin ya. Tidak ada yang pemberian yang lebih baik orang tua kepada anaknya ya. Yang lebih baik, yang utama adalah adab hasanin ya, pendidikan yang baik, tata krama yang baik, diberikan akidah, pendidikan akidahnya, akhlaknya ya. Ya. Nah itu ya. Jadi manahla walidin walalahu afdala min adabi hasanin. Kemudian yang selanjutnya adalah mendoakan anak supaya menjadi anak saleh ya, seperti doa Nabi Ibrahim, Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya. Ya Allah, jadikan aku orang yang ahli menegakkan salat, wa min dzurriyyati, juga keturunanku, wa taqabbal du'ai, terimalah doa kami ya Allah. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Itu doa Nabi Ibrahim. Sukses doanya. Putranya Nabi Ismail, Nabi Ishak juga menjadi nabi. Dan itulah teladani, contohlah Nabi Ibrahim. Saudara-saudara yang berbahagia, selanjutnya ya, kembali kepada kasus ibu yang konsultasi kepada saya ya. Jadi kita harus sabar menghadapi ujian cobaan ya, ketika dihadapkan kepada persoalan yang sangat menyedihkan, yaitu anak yang menyimpang itu ya. Sekali lagi, anak itu harus disayangi ya, jangan dimusuhi ya. Kemudian diberikan pendidikan dengan baik ya, bawa anak itu kepada tempat-tempat yang baik, sekali-kali ajak ke tempat pengajian ya, ajak bergaul untuk berbuat baik dengan pergaulan orang-orang yang suka berbuat baik, seperti majelis taklim ya dan lain sebagainya. Itu loh intinya ya daripada uraian ini ya. Sekali lagi, saudara-saudara, mari kita mawas diri, mengkaji diri sejauh mana kita sebagai orang tua dalam mendidik anak.
ya, sebab nanti akan dipinta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Apakah kita mampu menjalankan amanah Allah, mendidik anak-anak dengan baik, agamanya bisa, menjalankan agamanya bisa dengan baik, bisa sholatnya, bisa wudunya dengan baik, bisa baca Qur'annya, dan amaliyah yang lainnya. Ya, ini pertanggungjawab kita sebagai orang tua. Mudah-mudahan kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita mampu mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh, yang bahagia, dan membahagiakan orang tua, membahagiakan orang lain, bahagia dunia dan akhirat. Saudara-saudara yang berbahagia, demikianlah urian singkat tentang anak yang terlibat narkoba serta bagaimana solusinya. Insya Allah kita akan bertemu lagi dalam tayangan berikutnya, ya, yakni tentang persoalan gangguan jin di sebuah rumah, ya, bagaimana solusinya, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kurang dan khilafan, bila ada salah itu adalah kebodohan saya sendiri, mohon koreksinya bila ada kesalahan. Walaupunikum akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.